pajak semua, balik lagi di Podjangga, podcast KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Bersama saya Wahyu Desi. Apa kabar nih kawan pajak yang lagi scrolling di sore hari ini? Semoga sehat dan bisnisnya makin cuan ya. Amin. Sesuai janji kita di feed Instagram kemarin, hari ini kita bakal bahas topik yang lagi hot banget dan sangat krusial buat para pelaku usaha, yaitu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi UMKM melalui Cortex. Nah, buat menemani obrolan kita, tentu saja saya tidak sendiri karena di sini sudah hadir rekan saya, Kak Hafid. Halo Kak Hafid, apa kabar? Halo kawan pajak, kabar baik nih Kak. Senang sekali kita bisa sharing pada Podjangga pada kali ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke teknis, kita samain persepsi dulu nih. Oke. Sebenarnya di tahun 2026 ini, kriteria UMKM itu yang seperti apa sih? Dan sebenarnya berapa besar sih peran mereka di Indonesia itu? Oke, jadi terkait dengan informasi UMKM ini, kita sudah ada acuannya Kak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, itu sama aturan turunannya, UMKM adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria modal, usaha dan hasil penjualan tahunan tertentu. Jadi ada 3 kriteria nih, ada yang mikro, dari yang omsetnya antara 0 sampai 2 miliar per tahun, kemudian kecil, dari yang omsetnya antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar per tahun, dan menengah, yang omsetnya di atas 15 miliar sampai 50 miliar setahun. Seperti itu Kak. Oh, jadi gitu ya Kak Hafid ya. Nah, Sobat Pajak harus tahu nih, berdasarkan tahun 2025 kemarin, jumlah pelaku UMKM di Indonesia itu mencapai 65,5 juta unit. Itu artinya apa? UMKM itu mencakup sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia dan berkontribusi lebih dari 61% terhadap PDB nasional. Jadi UMKM itu benar-benar tulang punggung ya bagi ekonomi kita semua. Maka dari itu penting banget nih Kak, kita kupas tuntas perihal UMKM dan tata cara pelaporan SPT-nya. Namun untuk hari ini kita hanya fokus untuk pelaporan SPT perpajakan UMKM ya, untuk orang pribadi, tapi ya di sini untuk kawan pajak semua. Oke. Terus kalau soal tarif gimana nih Kak? Kan banyak nih yang tanya dari awal tahun 2025 nih, apakah masih bisa pakai yang 0,5% nih? Kalau misal terkait dengan tarif, sebenarnya kan 0,5% ya tarifnya final untuk wajib pajak orang pribadi yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Kemudian ada namanya istilahnya di bawah PTKP, yaitu kalau omsetnya sampai dengan 500 juta per tahun seperti itu. Jadi kalau misal omsetnya kawan pajak di sini masih 400 juta, maka pajaknya 0 nih Kak, seperti itu. Jadi tapi tetap wajib lapor SPT tahunan ya. Kemudian fasilitas UMKM ini bisa dimanfaatkan orang pribadi selama 7 tahun nih Kak Desi. Oh gitu. Jadi 7 tahun ini sejak kapan? Sejak NPWP-nya terdaftar. Atau apabila misalnya nih contohnya kalau terdaftarnya tahun 2018, maka nanti bisa dihitungnya tahun pertamanya dari tahun 2018, seperti itu Kak. Baik, jadi memang tidak selamanya ya Kak kita bisa memanfaatkan untuk kartu UMKM ini gitu ya. Terus dengar-dengar memang manfaat untuk yang UMKM ini ada wacana akan diperpanjang oleh pemerintah. Tetapi sampai dengan saat ini itu memang belum ada aturan resminya ya Kak Hafid ya. Jadi kita berharap mungkin sesegera mungkin ada aturan terbaru yang menegaskan mengenai kejelasan tarif UMKM ini sendiri, supaya kawan-kawan pajak di sini lebih pasti ya untuk kepastian pajak UMKM-nya seperti apa begitu. Ya penting banget tuh agar kepastian ini bisa kita sampaikan ke wajib pajak dan wajib pajak juga lebih tenang untuk melaporkan SPT tahunannya. Apalagi omset di bawah 500 juta nggak bayar pajak, terus tapi tetap wajib lapor. Nah kira-kira nanti cara pelaporannya gimana nih Kak? Sekarang kan sudah lewat Cortex nih. Iya betul, sekarang itu lapor UMKM udah lewat Cortex ya kawan pajak. Nah ngomong-ngomong soal tata cara pelaporan SPT tahunan nih Kak, jangan lupa move on ya. Sekarang kita udah lapor untuk tahun pajak 2025 melalui Cortex. Buat yang belum tahu, Cortex ini adalah sistem administrasi perpajakan yang baru yang sudah resmi menggantikan sistem lama sejak awal tahun 2025.
Ibaratnya ini adalah super apps kawan pajak semua. Dulu kita harus pindah-pindah portal nih, mulai dari daftar, lapor pajak, sama bayar pajak. Nah sekarang semuanya itu cukup terintegrasi menjadi satu alamat, menjadi satu pintu, yaitu di Kortex djp.pajak.go.id. Untuk selanjutnya gimana tuh Kak Alfi terkait dengan Kortex ini? Oke, ternyata udah lebih simpel sebenarnya untuk yang sekarang ya. Jadi tata cara pelaporannya juga sekarang lebih ringkas dengan kita akses Kortex DJP tadi, kemudian nanti tinggal kita login menggunakan NIK atau NIK, kemudian masukkan password dan kode keamanan. Kalau misal sudah berhasil login, nanti masuk ke menu SPT atau surat pemberitahuan, kemudian masuk ke menu SPT lagi, surat pemberitahuan, kemudian kita klik buat konsep SPT. Nah, kemudian kalau misal sudah klik buat konsep SPT, nanti ada pilihan, ada beberapa pilihan, nanti kita pilih yang PPH orang pribadi, seperti itu Kak. Kemudian setelah itu nanti pilih tahun pajak, kemudian pilih yang Januari Desember 2025, karena kita mau melaporkan SPT tahunan 2025. Kemudian nanti setelah terbentuk SPT konsepnya, maka nanti tinggal kita klik lihat untuk membuka SPT-nya, seperti itu Kak. Nah, dari tampilan SPT yang ada, itu kan dari atas sudah ada pertanyaan seperti itu ya, ada banyak. Nanti ketika kita menerima penghasilannya sebagai UMKM, tentunya kan melalui usaha dagang namanya ya. Nanti pilih sumber penghasilannya dari kegiatan usaha. Kemudian jangan lupa juga untuk klik tombol posting SPT, seperti itu. Soalnya nanti ketika kita klik posting SPT, fungsinya untuk menarik data pembayaran UMKM yang sudah kita lakukan penyetoran kemarin Kak, seperti itu. Kemudian kalau sudah kita klik posting SPT, di bagian bawah ada menu untuk pertanyaan yang harus kita jawab. Ada salah satunya, misal menerima penghasilan dalam negeri dari usaha, itu kita jawab ya. Kemudian di bawahnya lagi, menerima penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu, itu nanti kita jawab ya, kita termasuk yang dikenakan PPh final. Kemudian di bawahnya lagi, apakah Anda menggunakan norma? Itu jawabnya tidak, karena kita menggunakan yang PPh final, seperti itu Kak. Nah, baik kawan-kawan. Nah, setelah itu langkah apa sih? Nah, langkah berikutnya, ketika sudah memilih pernyataan, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Hafid, itu akan muncul lampiran tambahan 3B bagian A dalam SPT tahunan yang perlu diisikan. Nah nanti di lampiran tersebut itu semua kawan pajak akan memasukkan data peredaran bruto bulanan mulai dari Januari sampai dengan Desember. Untuk peredaran bruto yang kawan pajak terima masing-masing bulannya berapa, itu nanti akan diinputkan satu persatu. Jika di bawah 500 juta, maka otomatis untuk pajak finalnya pasti akan nol atau nihil. Namun jika ternyata ada lebih nih omsetnya, misalkan 550 juta nih, berarti nanti untuk pajak finalnya yang dibayarkan tuh hanya sebesar 50 jutanya saja dikalikan dengan 0,5%, seperti itu. Nah kemudian untuk total penghasilan dari UMKM yang sudah diisikan di lampiran tadi akan dipindahkan ke dalam kolom lampiran L2. Apa sih lampiran L2 itu? Lampiran L2 itu terkait dengan penghasilan yang bersifat final. Jadi nanti untuk di lampiran L2 bagian A, penghasilan UMKM-nya akan dimasukkan dalam jangka waktu semuanya ya kawan-kawan. Jadi peredaran brutonya itu langsung dimasukkan saja antara Januari sampai dengan Desember. Tidak usah diinputkan satu per satu, tapi langsung totalnya saja yang dimasukkan di L2, seperti itu. Kalau sudah di L2, pastikan juga lampiran-lampiran yang lainnya seperti lampiran L1, ada pengisian harta, kemudian ada pengisian hutang, lalu ada juga untuk penghasilan itu dalam negeri lainnya, kalau ada itu pastikan ya semuanya sudah terisi. Dan untuk terkait dengan harta itu dia tidak boleh kosong ya kawan pajak semua, jadi harus diisi untuk hartanya. Kemudian kalau sudah diisi semua, nilai yang dimasukkan di lampiran-lampiran itu dia akan muncul ke dalam SPT induk yang kawan pajak laporkan. Silakan dicek kembali pengisian angkanya karena pasti nilainya harusnya sudah sesuai dengan yang lampiran kawan pajak isi tadi, begitu. Kalau sudah selesai semua, silakan scroll ke bagian paling bawah, itu ada klik bayar lapor. Nanti sebelum klik bayar lapor, pastikan juga sudah menceklis untuk pernyataannya ya kawan pajak. Pernyataan bahwa kawan pajak itu sudah mengisikan data SPT dengan benar. Kalau misalkan sudah diceklis, klik bayar dan lapor, dan nanti akan ada
Ini ya kawan pajak pilihan, apakah untuk pelaporan SPT-nya ini kurang bayar atau tidak. Jadi kan akan ada statusnya nih di atas pernyataannya, apakah dia nihil atau kurang bayar atau lebih bayar. Ketika dia SPT-nya nihil dan lebih bayar, saat kawan pajak klik bayar dan lapor, kawan pajak hanya perlu menginputkan kode otorisasi saja. Kode otorisasi ini merupakan password atau passphrase ya, sebagai pengganti tanda tangan elektronik milik kawan pajak semua. Ketika diinputkan, nanti SPT-nya sudah otomatis terlapor. Namun, kalau misalkan ternyata SPT kawan pajak semua itu dia statusnya kurang bayar, maka saat klik bayar dan lapor, kawan pajak akan menginputkan kode otorisasi tadi, dan saat menginputkan kode otorisasi akan ada billing yang terdownload otomatis ya. PDF ya, Kak? Iya, dalam bentuk PDF, Kak Hafid, betul. Nanti PDF-nya itu akan berisikan kode billing yang bisa kawan pajak bawa ke bank atau ke kantor pos, atau bisa juga melakukan pembayaran melalui m-banking seperti itu dari aplikasi bank yang kawan pajak miliki semua ya. Nanti jika sudah dibayarkan, maka SPT-nya sudah otomatis terlaporkan tanpa harus klik lapor lagi, Kak Hafiz, seperti itu. Oh, ternyata sekarang lebih simpel sebenarnya, Kak ya. Soalnya semuanya sudah terintegrasi dalam satu sistem seperti itu. Mungkin kawan pajak sekarang jadi nggak bingung lagi dong untuk mengisi SPT tahunan di Cortex ya. Kemudian yang penting adalah catat omset setiap bulannya, seperti itu. Baik, Kak Hafid, betul juga ya Pak Pajak, catat omset setiap bulan karena itu yang akan kawan pajak masukkan di SPT tahunannya. Dan jangan lupa untuk kawan pajak semua, batas lapor SPT tahunan orang pribadi adalah 31 Maret 2026 ya, untuk tahun pajak 2025. Jangan tunggu mepet-mepet kawan pajak. Jadi biar tenang gitu nanti kalau sudah lapor. Nah, itu tadi obrolan singkat kita di Pojangga hari ini ya Kak Hafiz. Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung DM kita atau datang ke Helpdesk KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak kita untuk kita. Selamat sore.